Gadis cantik itu pulang ke rumah, menyalakan musik dan hendak mandi. Tetapi ketika dia baru saja duduk, dia segera menemukan bahwa pergelangan tangannya sakit. Jadi dia melepas jam tangannya dan meletakkannya ke samping. Saat ini dia meraih pegangan untuk membantunya duduk. Tapi tiba-tiba, pegangannya karena terlalu tua, jadi terjatuh. Gadis itu jatuh menyebabkan kepalanya membentur dinding bak mandi. Dan begitu saja tubuhnya secara bertahap tenggelam di bawah permukaan air bak mandi, tanpa reaksi sama sekali. Setelah investigasi, pihak kepolisian menganggap ini hanya kejadian yang tidak disengaja. Namun beberapa tahun kemudian, kasus gadis itu menjadi perhatian lagi setelah kecelakaan mobil. Orang yang meninggal dalam kecelakaan itu adalah Lee Ao-yong, direktur perusahaan pialang, yang sebelumnya mengelola grup idola wanita. Di antara keempat gadis itu, ada gadis yang meninggal, Zhou Yan, dan 3 gadis lainnya adalah orang-orang yang dihubungi Lee Ao-yong sebelum dia meninggal. Tunggu sampai polisi memanggil mereka bertiga ke kantor polisi, baru tahu bahwa ketiganya adalah idola masa depan. Tapi sebenarnya itu hanya alat yang digunakan Lee Ao-yong untuk membuat nama Zhou Yan terkenal. Hal-hal seperti minum dengan tamu, mereka bertiga harus melakukannya. Dan Zhou Yan bertanggung jawab atas visual grup, sampai Zhou Yan meminta untuk keluar dari grup. Grup mereka dibubarkan dari sana. Dan Lee Ao-yong menggunakan foto sensitif mereka untuk mengancam mereka bertiga. Masing-masing harus membayarnya 50.000 yuan. Akhirnya dia dibunuh. Kemudian jenazahnya disembunyikan di bagasi mobil. Dalam situasi ini, polisi yakin bahwa tersangka utama kasus ini adalah salah satu dari 3 gadis tersebut. Dihadapkan dengan interogasi, ketiga gadis ini semuanya mengindikasikan mereka tidak bertemu Lee Ao-yong. Polisi tidak punya pilihan selain pergi ke rumahnya untuk menemukan foto-foto sensitif yang dia gunakan untuk mengancam ketiga gadis itu. Pada saat tim investigasi tidak yakin harus mulai dari mana, tiba-tiba mereka menemukan itu di bawah lantai rumah Lee Ao-yong. Ada tempat kosong. Setelah membongkar lantai kayu, Xiao Lu berhasil menemukan foto-foto sensitif dan sebuah jam tangan. Tetapi setelah melihat-lihat foto-foto ini, polisi menemukan sesuatu yang sangat aneh. Di antara foto-foto itu, ada foto-foto yang sangat normal. Dengan gambar-gambar seperti ini, apa gunanya mengancam dan memeras mereka? Kemudian Xiao Lu mengetahui bahwa tempat pengambilan foto-foto ini adalah tempat tinggal Zhou Yan. Hal ini membuat Xiao Lu merasa ada yang tidak beres. Setelah pergi ke rumah Zhou, otaknya langsung berpikir. Kemudian dia mengeluarkan berkas kasus tahun itu, di mana ada catatan TKP pada saat itu. Catatan tersebut menunjukkan bahwa TKP tahun itu hanyalah kejadian yang tidak disengaja. Namun bekas lipstik di jubah mandi membuat Xiao Lu merasa curiga. Hal yang perlu diperhatikan adalah jam tangan ini. Menurut gadis-gadis di grup itu, ini adalah model yang dirancang khusus. Pada waktu itu, Lee Ao-yong membeli 4 jam tangan untuk mereka. Itu juga merupakan simbol grup mereka. Tapi sekarang titik aneh juga muncul. Di rumah Lee Ao-yong, ada 1. Di rumah Zhou Yan, ada 1 juga. Itu yang berarti salah satu dari 3 gadis lainnya akan tidak memiliki jam tangan itu. Ini membuktikan bahwa kematian Zhou Yan dan Lee Ao-yong mungkin terkait dengan gadis itu. Kemudian pengawalnya ingin menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi Zhou Xiaoyun tidak mengizinkannya untuk mengambil tindakan. Setelah berbicara, Zhou Xiaoyun menyuruh pengawal untuk mengambil kamera dashboard dan memberikannya kepada polisi. Setelah mendengarkan ini, Xiao Lu segera mengeluarkan jam tangan. Tanyakan padanya apakah dia masih menyimpan jam tangan ini. Zhou Xiaoyun berpikir sejenak dan berkata bahwa dia masih menyimpannya. Lalu dia mengeluarkan jam tangan itu dan memberikan Xiao Lu. Gadis kedua bernama Xixing. Dia adalah yang paling malang dari 3 gadis. Sekarang dia benar-benar tidak aktif di showbiz, juga bersiap untuk menikahi pacarnya.
Tetapi setelah bertemu dengan Xiaolu, wajahnya sangat tegang. Akhirnya atas dorongan pacarnya, Sising dengan berani mengatakan kejadian hari itu. Saat itu Liao Yong menggunakan foto ini untuk mengancamnya. Tetapi dia selalu menyimpannya rahasia ini dari pacarnya. Jadi dia pergi menemuinya diam-diam. Katakan padanya bahwa demi hidup, dia menyerahkan segalanya. Sekarang tidak punya uang memberinya. Menghadapi pria yang masih tidak mau melepaskannya, dia tidak punya pilihan selain menemukan cara untuk menyelesaikan semuanya secara menyeluruh. Dia pergi untuk membeli pisau. Tetapi hasilnya kebetulan bertemu dengan pacarnya. Akhirnya atas saran pacarnya, dia menyerah ide itu. Setelah mendengar itu, Xiaolu mengangguk. Karena melalui CCTV menunjukkan bahwa sebelum Liao Yong mati, Sising sudah pulang. Setelah mendengarkannya, Sising sangat senang dan juga merasa lega. Juga mengungkapkan bahwa mereka bertiga hanya mengandalkan keberuntungan untuk menjadi terkenal. Hanya Zhou Yan yang memiliki bakat nyata. Xiaolu akhirnya mengeluarkan jam tangan itu dan bertanya apakah dia masih simpan jam itu. Setelah memegang jam yang Sising berikan padanya, dia mengira pembunuh yang sebenarnya telah muncul. Tetapi sekarang Sising mengungkapkan album grup sudah terjual 300.000 eksemplar. Saat grup sedang berada di puncaknya, Zhou Yan tiba-tiba meminta untuk keluar dari grup. Dia mengatakan bahwa jika dia ingin menempuh jalan mengarang musik, Liao Yong sangat khawatir setelah mendengarkannya. Jadi kemudian mereka berdua memiliki konflik satu sama lain. Pada akhirnya Zhou Yan bahkan membuang arloji itu untuk mengembalikannya kepada Liao Yong. Setelah mendengarkan ini, Xiaolu sepertinya mengerti sesuatu. Jika jam di rumah Liao Yong adalah milik Zhou Yan, maka jam di rumah Zhou Yan pasti milik Li Yiren. Dia memikirkan foto itu, tapi tidak bisa mengetahuinya. Li Yiren sedang sibuk bekerja di studio rekaman, tiba-tiba menjadi musisi. Ketika Xiaolu sedang memegang 4 jam tangan di tangannya, hendak mengemudi untuk menemukan Li Yiren. Di tempat ini, Li Yiren sedang sangat sibuk. Dia sedang mendengarkan rekaman penyanyi. Tetapi semakin dia mendengarkannya, semakin marah. Ya ampun. Kuulangi untuk terakhir kalinya. Kau bernyanyi dengan bebas seperti itu, tanpa perasaan apapun. Jika kau merasa tidak bisa bernyanyi, maka berhentilah bernyanyi. Kau harus merasakan lagu ini dan memahami arti liriknya. Menyanyikannya dengan sepenuh hati dan dengan perasaanmu. Setelah mendengarkan itu, penyanyi merasa sangat marah karena dia tidak tahan dengan penghinaan ini. Meskipun dia berlatih berkali-kali, tetapi kemampuannya masih sangat buruk. Dan terlebih lagi bagian atas dan bawah lagu adalah lagu